Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rifa Fauzi di channel Junior Fisika, dan kali ini kita akan sedikit melanjutkan pembahasan kita tentang lingkup ruang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Tapi ini masih di bahasan dinamika rotasinya ya. Nah, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan perlu di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tertarik belajar fisika. Pernahkah Anda memperhatikan seorang penari balet yang melakukan gerak berputar? Kayaknya jarang sih ya, karena di Indonesia ini penari balet ya hampir-hampir nggak pernah ditemui lah ya. Atau mungkin pernah melihat seorang atlet lompat indah yang melakukan lompatan kemudian berputar-putar di udara sebelum akhirnya dia nyemplung ke dalam air. Oke, jika belum, nah kita lihat yuk. Ini ada seorang bapak, dia mencoba untuk membuktikan sebuah teori dengan melakukan suatu ya peragaan sederhana lah ya. Kita lihat aksinya. Bagaimana? Ada yang unik? Kok bisa begitu ya? Kadang cepat, kadang lambat. Udah melambat, bisa cepat lagi. What? Ketika si bapak merentangkan tangannya, terlihat rotasi si bapak melambat. Tetapi ketika tangannya didekap, kelihatan kan rotasinya semakin laju. Lagi-lagi fisika berbicara di sini. Fenomena ini dipengaruhi apa yang disebut dengan momentum sudut. Di pembelajaran sebelumnya, Anda sudah pernah mendengar tentang apa itu momentum. Ya, momentum adalah tingkat kesukaran untuk memberhentikan benda yang sedang bergerak. Hal ini dipengaruhi oleh dua besaran, massa atau M, dan kecepatan atau V. Secara matematis, momentum dirumuskan dengan P sama dengan M dikali V, yang mana momentum ini merupakan besaran vektor. Nah, analogi dengan momentum linier pada gerak lurus, di gerak rotasi juga ada yang namanya momentum sudut yang merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang berotasi. Persamaan matematisnya pun dapat dilihat langsung jika kita turunkan dari analogi rumus momentum linier, yaitu P itu beranalogi dengan L, M beranalogi dengan I, dan V beranalogi dengan omega, sehingga persamaan momentum sudut adalah L sama dengan I dikali omega. Nah, dari sini dapat kita amati hubungan antara besar jari-jari rotasi dengan kecepatan sudut adalah berbanding terbalik. Masih belum ada gambaran? Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang tadi sudah dijelaskan secara singkat tentang momentum sudut itu apa, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan rumusan matematisnya ya. Oke, jadi hukum kekekalan momentum sudut ini dia menyatakan bahwa momentum sudut total pada sebuah benda atau sistem yang bergerak rotasi akan konstan atau kekal jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, maksudnya seperti apa tuh? Kok bisa kekal? Misalnya begini nih ya, di kondisi mula-mula ada sebuah batang gitu ya, katakanlah ya, kemudian dia dikenai oleh sepasang gaya yang arahnya berlawanan tapi besarnya sama. Maka ini kan pasti akan menyebabkan si batang ini berotasi ya, mengitari titik pusatnya yang ada di tengah itu. Nah, masing-masing gaya itu memiliki jarak sebesar R ke porosnya. Ini yang disebut dengan lengan gayanya, ya kan ya. Maka dalam kondisi seperti ini batang akan berotasi. Ini disebut sebagai kondisi mula-mula. Nah, kondisi setelahnya, jika kedua gaya ini yang sama besar tapi berlawanan arah, saya ubah
jaraknya terhadap poros. Misalnya semakin mendekat ke porosnya sehingga memiliki lengan gaya baru yang disebut dengan air accent. Maka si batang juga akan kembali berotasi. Tapi kira-kira nih rotasinya akan semakin lambat atau semakin cepat? Ya, dia rotasi semakin cepat. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita bahas analisisnya. Nah, ini kondisi mula-mula, dia punya jari-jari R, kemudian punya momen inersia awal, ya sebutnya mr kuadrat gitu ya, tanpa kita menggunakan konstantanya, walaupun batang ini sebenarnya dia benda tegar gitu ya, tapi untuk mempermudah analisis saja dulu. Kondisi akhir, jari-jarinya kan berubah nih, jadi semakin kecil ya, karena semakin dekat dengan poros, maka sebut dia di situ air accent jari-jarinya. Dia memiliki momen inersia akhir mr accent kuadrat. Nah, di mana kondisi mula-mula itu lebih besar daripada kondisi akhir, jelas ya. Jari-jarinya besar, maka momen inersianya juga besar nih. Artinya jari-jarinya besar, maka dia akan semakin malas untuk berotasi, semakin malas untuk berotasi. Jadi inersianya besar. Tapi ketika kondisi akhir jari-jarinya kecil, maka inersianya ikut kecil, artinya semakin mudah untuk berotasi. Sehingga dari rumus momentum sudut tadi bahwa L sama dengan I dikali omega, I-nya kan ini ya, mr kuadrat, omeganya adalah kecepatan sudut. Nah, ini momentum sudut awal, maka ini adalah jari-jari awal R, dan ini adalah omega awal. Kalau massa nggak ada massa awal, massa akhir ya, karena massa batangnya kan pasti tetap, nggak mungkin berubah. Kalau R-nya besar, maka kecepatan sudutnya kecil. Betul? Ya, logis ya. Kecepatan sudutnya menjadi R-nya besar, kecepatan sudutnya menjadi kecil. Tapi ketika di kondisi akhir, momentum sudut akhir, R-nya yang kecil, kecepatan sudutnya menjadi besar. Ya, semakin laju. Kalau R-nya besar, kecepatan sudutnya kecil, melambat. Karena hubungannya adalah berbanding terbalik. Satu besaran menjadi besar, besaran lain akan menjadi kecil. Begitu sebaliknya. Tetapi yang berubah hanya R dan kecepatan sudutnya, sedangkan momentum sudutnya itu sama, nilai awal dengan nilai akhirnya. Nah, inilah yang disebut dengan momentum sudutnya itu bersifat kekal. Artinya kondisi awal sama akhir itu dia mempertahankan, untuk susah untuk diberhentikan gitu ya. Kalau saya turunkan lagi, L itu rumusnya adalah seperti ini, mr kuadrat omega awal sama dengan mr accent kuadrat omega akhir. Atau kalau diringkaskan ya berarti inersia awal dikali kecepatan sudut awal sama dengan inersia akhir dikali kecepatan sudut akhir. Oke, ya. Hanya saja di mana berlaku momentum sudut awal dan momentum sudut akhir itu maksudnya ya, yang konstan atau kekal, maka energi totalnya sebelum dan sesudah malah tidak bersifat kekal. Paham ya maksudnya ya? Kayak tadi kasus orang yang berputar, bapak-bapak tadi ya. Dia mula-mula merentangkan tangannya nih, pelan gerakannya kan ya. Kemudian merapatkan tangannya, akhirnya berputar laju. Tapi semakin lama energinya kan akan hilang juga, energinya akan hilang juga. Artinya suatu saat dia akan benar-benar berhenti. Nggak mungkin dong dia mutar terus kan ya. Walaupun udah begini, merapat tangannya laju, kemudian direntangkan lagi, melambat, kemudian merapat lagi, laju lagi, tapi kelajuannya itu sudah lebih berkurang dari yang kondisi sebelumnya. Itu artinya menunjukkan bahwa ada energi yang hilang, energinya tidak kekal. Oke, seperti aja untuk pembahasan tambahannya. Nah, terbukti ya, semakin besar jari-jarinya, maka kecepatan sudut atau laju putarnya semakin pelan. Tapi sebaliknya nih, semakin kecil jari-jari, maka kecepatan sudut atau laju putarnya semakin cepat. Dan sama halnya dengan si penari balet atau atlet lompat indah. Kalau penari balet itu ketika dia merentangkan tangannya, maka putarannya akan melambat. Tetapi untuk buat putaran yang menjadi laju, maka dia cukup dengan mensedekapkan tangannya gini nih, ya kan? Kalau lompat indah, atlet lompat indah, iya,
biasanya dia akan menekuk ya, menekuk badannya, kayak memeluk kakinya begitu sampai ketemu antara kepala dengan lututnya, mungkin seperti itu ya, sehingga rotasi yang terjadi di udara itu semakin laju gitu. Tapi begitu dia udah mau dekat dengan air, nah dia harus mengurangi rotasinya nih ya, dengan cara kembali merentangkan badannya, membuat badannya menjadi lurus gitu, dan memastikan ketika dia masuk ke dalam permukaan air itu dia harus dalam keadaan tegak lurus biar badannya nggak ngantam langsung ke permukaan airnya, sakit itu. Stop it. Get some help. Demikian pembahasan singkat tentang momentum sudut. Kayaknya ini merupakan bahasan terakhir dari dinamika rotasi. Nanti di video pembelajarannya kita akan masuk ke ruang lingkup kesetimbangan benda tegak. Pastinya makin seru nih. Maka dari itu tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk subscribe dan share ya. Dan apabila masih ada yang belajar, ada yang masuk di